Pemirsa, masyarakat diharapkan tidak resah dalam menyikapi maraknya pemberitaan hoaks atau bohong di media sosial terkait penculikan anak. Berita disebarkan melalui media sosial tidak semua benar, sehingga dapat mengacaukan situasi keamanan, apalagi momen tahun politik dipakai orang tidak bertanggung jawab. Munculnya berita penculikan anak di media massa cukup meresahkan masyarakat, apalagi sampai viral di media sosial. Pemberitaan di media sosial itu hendaknya dicermati dan disaring sebelum di-sharing, sehingga hoax dapat dilawan dengan tidak menyebarkan berita belum pasti kebenarannya. Menurut pemerhati ibu dan anak Iwayan Sari Galung, sejak pemberitaan terkait penculikan anak viral di medsos, membuat sejumlah masyarakat khawatir jika itu benar terjadi di lingkungan atau tempat tinggalnya. Pasalnya, berita di medsos terkadang hoax atau bohong, apalagi sekarang tahun politik secara langsung dapat meresahkan masyarakat. Diperlukan antisipasi dari masyarakat dengan mengecek kebenarannya atau melaporkan. Kekhawatiran terhadap perempuan, khususnya seorang ibu, karena penculikan ini sangat ditakuti sebagai orang tua, dan sebagai orang tua juga jangan percaya dengan adanya hoax atau berita yang tidak benar, dan lebih baik kita konsultasikan dengan aparat-aparat terdekat seperti kepala lingkungan dan kepala kelurahan. Sementara itu, praktisi hukum Frederick Billy menyatakan maraknya berita hoax di media sosial saat ini, jika ikut menyebarkannya bisa dituntut pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Masyarakat diharapkan secara bijak menggunakan medsos, apalagi berita penculikan anak saat marak bahkan menimbulkan keresahan. Berkaitan dengan berita kebohongan di medsos ini kan itu dari praktisi, lihat dari hukumnya itu kan ada dua ketentuan pidana yang mengatur. Pertama, kita lihat bahwa itu Undang-Undang ITE. Nah, pasal 28 itu jelas mengatur tentang pidana terhadap berita-berita kebohongan. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, ya. Pasal 14, 15 itu mengatur itu bisa dipidana sampai 10 tahun, ya. Bila mana berita kebohongan itu sampai adanya menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Saat ini kepolisian sudah mengantisipasi, mengimbau masyarakat agar cerdas menyikapi berita hoax di medsos. Bahkan pelaku penyebar berita hoax penculikan anak di medsos sudah ditangkap. Winata Bali TV.